Bukan tidak mungkin Inter Miami akan menjadi tim MLS paling dominan sepanjang sejarah, bukan hanya karena nama besar, tetapi karena struktur permainan yang matang. Giovanni Lo Celso bukan sekadar tambahan pemain, ia adalah penghubung masa lalu, masa kini, dan masa depan proyek Inter Miami. Dengan Messi encara Messi, 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 gol, 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 gol. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. Rumor transfer kembali mengguncang Major League Soccer. Dan sekali lagi, Inter Miami menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Klub mirip David Beckham ini dikabarkan serius tertarik mendatangkan Giovanni Lo Celso, gelandang kreatif tim nasional Argentina yang saat ini berstatus pemain Real Betis. Dalam laporan yang beredar, Real Betis disebut bersedia melepas Lo Celso dengan harga sekitar 5 juta euro, angka yang relatif terjangkau untuk pemain berpengalaman Eropa dan juara dunia. Ketertarikan Inter Miami terhadap Lo Celso bukan tanpa alasan. Setelah kedatangan Lionel Messi, lalu disusul figur-figur penting seperti Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba, dan Rodrigo de Paul, Inter Miami jelas tidak lagi membangun tim biasa. Mereka sedang membangun mini Argentina, sebuah proyek besar yang bukan hanya bertujuan mendominasi MLS, tetapi juga menciptakan tim dengan identitas, chemistry, dan mental juara. Disinilah Giovanni Lo Celso menjadi kepingan puzzle yang sangat penting. Lantas, mengapa Lo Celso dibutuhkan Inter Miami? Inter Miami saat ini memiliki kekuatan luar biasa di lini depan. Namun, kunci permainan modern tetap berada di lini tengah. Messi adalah otak permainan, tetapi seiring usia dan beban pertandingan, ia tidak bisa terus-menerus turun terlalu dalam untuk membangun serangan. Lo Celso hadir sebagai solusi ideal. Ia adalah tipe gelandang yang bisa mengatur tempo, mampu mengalirkan bola cepat, pintar mencari ruang di antara lini, dan memahami permainan Messi tanpa perlu banyak adaptasi. Dengan Lo Celso di tengah, Messi bisa lebih bebas berada di area berbahaya, fokus mencetak gol dan assist, bukan lagi menjadi satu-satunya kreator permainan. Bayangkan komposisi ini, Rodrigo de Paul sebagai mesin tekanan, pekerja keras dan pemutus serangan lawan, Lo Celso sebagai pengatur ritme dan distributor bola, Lionel Messi sebagai playmaker sekaligus eksekutor, Luis Suarez sebagai predator di kotak penalti. Ini bukan sekadar kumpulan nama besar, ini adalah sistem yang sudah teruji di level tertinggi dunia. Lo Celso dan de Paul akan menjadi penjaga keseimbangan agar Messi tidak sendirian. Sementara Suarez akan menikmati suplai bola matang yang jauh lebih konsisten. Inter Miami tidak lagi hanya mengandalkan momen magis Messi, tetapi berubah menjadi tim dengan alur permainan yang rapi dan mematikan. Hal paling krusial dari rumor ini adalah satu kata, chemistry. Giovanni Lo Celso bukan pemain asing bagi Messi dan de Paul. Mereka adalah rekan seperjuangan di tim nasional Argentina yang telah melewati suka dan duka bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka menang bersama. Generasi Argentina ini mencatat sejarah emas yang luar biasa. Copa America 2021, Argentina mengakhiri penantian panjang dengan menjuarai Copa America mengalahkan Brazil di final. Ini adalah gelar besar pertama Messi bersama timnas dan menjadi fondasi kepercayaan diri skuad. Finalisima 2022, Argentina menghancurkan Italia, juara Eropa, dalam laga Finalisima. Pertandingan ini menegaskan bahwa Argentina bukan hanya juara Amerika Selatan, tetapi kekuatan dunia. Piala Dunia 2022, puncaknya datang di Qatar. Argentina menjuarai dunia. Messi mengangkat trofi paling prestisius dan generasi ini mengukir namanya dalam sejarah sepak bola selamanya. Dalam perjalanan itu, Lo Celso selalu menjadi bagian skuad inti, pemain yang dipercaya dalam sistem Lionel Scaloni. Ia mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama, tetapi perannya vital dalam menjaga alur permainan dan keseimbangan tim. Lo Celso bukan pemain biasa, ia adalah gelandang modern dengan kombinasi teknik tinggi, visi bermain luar biasa, umpan progresif, kemampuan membaca ruang.
Ia bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah kreatif, bahkan box to box jika dibutuhkan. Pengalamannya di Eropa, PSG, Tottenham, Villarreal hingga Real Betis membentuknya menjadi pemain matang secara taktik dan mental. Ia terbiasa dengan tekanan besar, laga penting dan ekspektasi tinggi. Dan inilah yang dibutuhkan Inter Miami. Jika transfer ini benar-benar terwujud, dampaknya akan terasa luas. Inter Miami naik level secara taktik, MLS kembali mendapat sorotan global. Inter Miami semakin mirip tim Eropa dalam struktur permainan, dan yang terpenting, Messi mendapat sistem pendukung ideal. Bukan tidak mungkin Inter Miami akan menjadi tim MLS paling dominan sepanjang sejarah, bukan hanya karena nama besar, tetapi karena struktur permainan yang matang. Giovanni Lo Celso bukan sekadar tambahan pemain, ia adalah penghubung masa lalu, masa kini, dan masa depan proyek Inter Miami. Dengan Messi sebagai pusat, De Paul sebagai motor, Suarez sebagai pembunuh, dan Lo Celso sebagai pengatur irama, Inter Miami tidak hanya membangun tim, mereka sedang membangun dinasti. Dan jika ini benar-benar terjadi, dunia sepak bola harus bersiap. Inter Miami bukan lagi sekadar klub MLS, mereka adalah simbol pergeseran kekuatan sepak bola global. Dan disinilah cerita besar itu kami tutup. Di Raja Piala, kami tidak sekadar menyajikan berita, kami menghidupkan momen, perjuangan, dan kejayaan para legenda. Terus dukung channel Raja Piala, rumah bagi kisah para juara. Karena tak ada kemenangan tanpa cerita, dan tak ada cerita tanpa Raja Piala.